mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 4 Bulukumba. Adapun agenda kegiatan kita hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin pertama-tama mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan pada kertas ini. Tolong Bapak dan Ibu tuliskan hal yang paling berharga menurut Bapak dan Ibu. Kemudian kertas tersebut Bapak dan Ibu simpan dalam kepalan tangan Bapak dan Ibu. Silakan tulis satu saja hal yang paling berharga dalam hidup Bapak dan Ibu. Pokoknya apa saja yang menurut Bapak itu hal yang paling berharga dalam hidup Bapak. Oke. Nah, silakan. Ya, satu saja. Oke, sudah. Nah, setelah itu saya minta Pak Safar mungkin silakan Bapak genggam sekuat-kuatnya apa yang telah Bapak tulis. Nah, kemudian saya minta kepada Pak Imam untuk memujuk Pak Safar. Bagaimana cara Pak Imam untuk memujuk Pak Safar agar dia mau memperlihatkan apa yang beliau tulis di dalam kepala tangannya. Ya, silakan Pak Imam, mungkin bisa pakai mic Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memujuk salah satu kakanda kami terkait dari tugas yang diberikan. Oke, jadi untuk pasarnya terus pasar saja. Baik, saya mohon kepada Bapak Pasapa apapun yang ada di tangannya saya mohon untuk diperlihatkan ya, sampai dengan beliau memperlihatkan yang ada di genggaman Bapak. Jadi mohon mungkin Bapak untuk Bagus sekali pujukannya Pak terima Imam. kasih Pak. Nabi Muhammad SAW. Ada untuk Pak Imam. Dan selanjutnya saya mau tanya Pak Safar. Tadi alasannya mau membuka itu kenapa Pak? Alasannya yang saya anggap berharga, tentu saya juga berharap dia merasakan hal yang sama. Masya Allah, bagus sekali. Tanya tepuk tangan dulu untuk Pak Imam. Oke, baik. Nah, dari hal ini, hal yang bisa kita ambil pelajarannya bahwa yang bisa mengendalikan, mengendalikan apakah kita mau membuka atau tidak, itu adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kita tidak bisa mengendalikan secara penuh orang lain. Jadi Pak Safar, karena tadi sudah mengungkapkan alasannya seperti itu, maka beliau membuka. Ya, itu adalah alasan Pak Safar untuk membuka kepala tangannya. Tapi dengan tentunya dengan alasan yang tepat, ya. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita atau memutuskan untuk membuka atau tidak. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah motivasi dari dalam, bukan karena iming-iming atau bujukan misalnya mau diberikan bakso mungkin sama Pak Imam baru dia membuka, ya. Tapi karena dia Safar memiliki tujuan yang jelas. Saya kira seperti itu. Kita lanjut. Nah, dari sini Bapak Ibu, anggapan kita selama ini bahwa kita dapat mengontrol murid-murid secara penuh itu tidak benar secara utuh, ya. Jadi kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga hanya sebuah ilusi. Ya, kemudian yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga hanya
sebuah ilusi bahwa tidak benar secara utuh. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga hanya sebuah ilusi atau tidak benar. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini merupakan bersifat universal, tidak memandang suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian ada namanya motivasi internal atau motivasi eksternal. Ya, kebanyakan Bapak dan Ibu bahwa siswa kita menurut pengamatan saya bahwa siswa kita baru memiliki motivasi eksternal, yaitu kebanyakan untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak-anak kita datang ke sekolah itu karena mereka takut dihukum. Ya, hal ini yang akan kita rubah, yang akan berusaha kita rubah. Bagaimana anak-anak kita memiliki motivasi internal atau motivasi yang keluar dari dalam dirinya untuk datang ke sekolah. Ya, karena selama ini yang saya lihat yang berlaku pada anak-anak kita masih merupakan motivasi eksternal, hanya menghindari ketidaknyamanan atau mungkin takut diskotik kalau sering tidak hadir di sekolah. Nah, mudah-mudahan kedepannya ini yang kita usahakan bahwa anak-anak kita memiliki motivasi internal, dia memiliki kemauan yang dari dalam dirinya untuk datang ke sekolah, menuntut ilmu dan memperoleh pelajaran. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa contoh tindakan guru. Ya, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama dulu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini contoh-contoh kasus. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang coret-coret. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit dalam kegiatan PJOK. Yang pertama dulu, kira-kira menurut apa? Ini pengertian konsekuensi. Kalau hukuman jelas. Oh, hukuman jelas ya. Kalau konsekuensi pada pengertian dalam saya itu Saya minta dulu pendapatnya tentang hukuman menurut pengalaman Bapak dulu. Hukuman atau konsekuensi yang pertama? ada 100 kali dalam Iya. sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Maksudnya, bedanya hukuman dengan konsekuensi apa ini? Oke. Kita lihat jawabannya dulu Pak ya. Saya tidak bisa menilai sesuatu tanpa mengetahui jadi siapa yang akan. Betul. Jadi yang pertama ini Bapak ya. Jadi kalau mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Kenapa hukuman? Karena dia tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Ya, itu kalau hukuman. Jadi bedanya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu perlakuan yang kita berikan kepada anak-anak yang berhubungan dengan pelanggaran atau tindakan yang dilakukan. Ya, jadi yang pertama ini termasuk hukuman, kemudian yang kedua ini juga termasuk hukuman, kemudian yang ketiga juga termasuk hukuman, yang berikutnya itu merupakan konsekuensi. Karena ini adalah bentuk tanggung jawab. Jadi konsekuensi itu adalah bentuk tanggung jawab anak-anak dari tindakan yang dilakukan. Kemudian Dan hukumannya dengan apa yang pelanggaran yang iya, betul sekali Pak. Ya, jadi kalau hukuman sama sekali tidak berhubungan dengan tindakan yang anak-anak lakukan. Kalau kita ambil contoh pada anak-anak. Nah, kalau konsekuensi itu ada relasi, betul sekali ada hubungan. Nah, ini Pak perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi kalau hukuman membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati. Bagaimana anak? Apakah benar seperti itu? Yang kedua, anak membenci kedisiplinan. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu kalau
kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian anak belajar untuk memenuhi peraturan. Yang kita adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya Pak, sebagai wali kelas, penting bagi kita untuk memiliki kesepakatan kelas. Jadi alhamdulillah di kelas saya, kelas 22, sudah tertempel ada sebagai kesepakatan kelas, dan mungkin di kelas-kelas lain seperti itu ada namanya kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas yang telah disusun bersama dengan murid, dengan anak-anak, itu selanjutnya akan kita jadikan sebagai sebuah keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan kelas, ada namanya keyakinan kelas. Dari dua hal di atas, Bapak Ibu, yang mana kira-kira ya, apakah yang warna hijau atau yang warna putih yang termasuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini? Yang keyakinan kelas Pak, keyakinan kelas. Di antara yang putih dan yang hijau ini, yang kira-kira yang mana yang keyakinan kelas? Kelas. Yang satunya lagi sudah dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Jadi pada dua hal di atas ini, yang putih ini yang merupakan keyakinan kelas. Iya, yang putih. Kalau yang hijau masih merupakan kesepakatan kelas. Jadi belum berubah menjadi keyakinan. Ya, jadi perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas masih ada kata-kata larangan atau perintah. Iya. Tapi kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, maka semua kata-kata yang ada di dalamnya itu bernilai positif. Jadi, nah kalau kita sudah mempunyai keyakinan kelas Bapak Ibu, maka kita tinggal menyampaikan ke anak-anak tahu. Nah, kalau dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan keyakinan kelas, nah kita kembalikan kepada keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas apa yang telah dia langgar, bagaimana solusi yang bisa dia lakukan untuk memecahkan permasalahan yang dia hadapi. Ya, hal ini pun sudah saya lakukan dalam aksi nyata saya. Ketika anak-anak ada yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik sama temannya, saya melakukan tindakan restitusi namanya untuk memecahkan dan mencari solusi terbaik menangani masalah tersebut. Jadi Bapak dan Ibu wali kelas, penting untuk memiliki kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas. Kemudian peraturan-peraturan yang telah kita sepakati kemarin, nah itu bagus dituangkan dalam keyakinan seperti keyakinan kelas. Jadi anak-anak kalau melakukan hal-hal atau tindakan yang bertentangan dengan keyakinan kelas, kita kembalikan kepada anak-anak keyakinan kelas apa yang telah dia langgar. Jadi karena ini kan sudah menjadi kesepakatan kita dengan anak-anak. Ketika anak-anak melanggar, nah dia sendiri yang harus menerima konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, ya Pak. Yang setelah itu ada penjelasan itu keyakinan kesepakatan kelas. Saya tentu walaupun saya kembalikan dalam pelajaran saya tidak tahu apakah masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Jadi saya kemudian kebiasaan saya saya selalu tidak memberi nilai yang maksimal kepada siswa itu anak saya karena memiliki sebuah konsekuensi jika Anda tidak fokus, tidak serius, tidak ini, maka saya tidak memaksakan. Kan ini kita di dalam masa. Iya, betul sekali Pak. Saya tidak memberikan nilai tinggi. Saya ganti ke depan ini di kelas 1 ya ada 10 sampai rata-rata 10, 20, 50 sampai hanya 2-3 orang yang dapat 70. Oke. Jadi itu konsekuensi saya tertarik mengetahui Iya. itu hukuman. Kalau menurut saya Pak, itu konsekuensi. Ketika kita sudah sepakat dengan anak-anak bahwa nak kalau seperti ini perbuatan kamu, tindakan kamu selama pembelajaran saya berlangsung, nah seperti ini juga konsekuensi hal yang akan kamu terima. Iya. Kalau kita sudah menyampaikan sebelumnya bahwa kalau anak-anak tidak mengumpulkan tugas dengan baik, tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik, kemudian kehadirannya tidak mencukupi, otomatis dia tahu bahwa
Iya, konsekuensi. Karena yang saya beda sebenarnya bukan hukumannya. Yang saya target saya sudah boleh 30% nilai lapor itu dipengaruhi oleh selain nilai yang aturan yang telah ditetapkan. Saya sampaikan 30% dari nilai. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Ya, saya lanjut dulu Pak sedikit. Ya, bahwa kebutuhan dasar penuhi ini ada satu yang tidak terpenuhi, maka membuat kita galau. Ya, bukan cuma anak-anak atau kita pribadi saja sebagai seorang guru. Ketika ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi, itu mengganggu atau membuat kita galau. Ya, yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kemudian ada namanya kebutuhan penguasaan. Ketiga, kesenangan kebebasan. Nah, ini Pak juga salah satu materi yang cukup menarik, ya. Ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Ya, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ada yang keempat, pemantau. Kemudian yang kelima, manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kalau penghukum itu seperti ini ciri-cirinya. Jadi guru berbuat dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas. Ya, seperti itu. Ini tipikal penghukum. Kemudian ketika anak sering mengalami hal ini, maka dia akan cenderung mengulangi kesalahannya. Kemudian ada tipe yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini berceramah dan mengatakan seharusnya. Kalau contoh kasus misalnya ada salah seorang murid yang tidak belajar dengan baik, mungkin salah satu kata-kata yang dikeluarkan oleh guru bahwa nah, bagaimana kamu ini kalau tidak belajar, kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, itu ciri-ciri pembuat rasa bersalah. Jadi membuat anak merasa bersalah. Nah, ini setingkat lebih bagus dibanding yang pertama. Kemudian tipe kontrol yang ketiga adalah teman. Ya, teman. Kalau teman ini menjalin keakraban dengan anak-anak, kemudian tapi dalam jalinan tersebut anak-anak akan merasa ketergantungan. Ya, jadi anak-anak merasa dekat atau mendekatkan diri dengan guru, kemudian menjalin hubungan yang dekat dalam artian yang positif. Nah, kalau ini yang terjadi, maka anak-anak akan merasa ketergantungan. Ketika ikatan pertemanan tersebut sudah tidak berlaku, maka anak-anak akan kembali merasa lemah, kemudian tidak merasa mandiri dan tergantung kepada gurunya. Kemudian ada tipe yang keempat, yaitu pemantau. Kalau pemantau ini selalu mengembalikan pada peraturan yang berlaku. Semua tindakan yang dilakukan oleh guru itu semua dikembalikan kepada peraturan-peraturan yang berlaku. Ini kalau tipe pemantau. Nah, yang kelima, tipe yang kelima ini adalah manajer. Ya, jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, terlebih dahulu kita tanya dulu apa alasan anak-anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, peraturan apa yang telah kamu langgar. Kemudian kalau yang tipe yang kelima ini, anak-anak akan mengevaluasi diri secara mandiri dan dia berusaha memperbaiki dirinya dan mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu, Pak. Nah, kembali saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, kira-kira di antara kelima posisi kontrol di atas, posisi kontrol yang mana ya? Dan Ibu sudah terapkan? Mungkin Pak Jamri atau Pak Imam? Scroll lagi, oke. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer.
Oke, falsafah. Pak Imam, oke. Kalau saya pribadi dari kelima poin tersebut baru 2 yang pernah saya laksanakan. Oke, Pak, yang mana itu, Pak? Yang pertama itu pembuku, Oke. dan poin kedua pemberi Tumpuan rasa bersalah. Oke, terima kasih atas tanggapannya, Pak. Terima kasih. Kalau Pak Jafri mungkin? Kalau saya sebagai guru BK, saya sudah melakukan mungkin kelimanya. Kelimanya, Masya Allah. Iya. Dalam beberapa hal mungkin saya lebih ke hukum, Iya. dan yang pemantau Iya. itu yang paling sering saya lakukan mungkin. Iya. Dan kalau manajer ini memang belum terlalu sering. Betul. Ya, hanya ke beberapa siswa yang saya anggap bisa buat kerjasama seperti itu. Iya. Kalau lainnya mungkin rata-rata hanya di hukuman dan pemantau. Oke, Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Luar biasa. Tepuk tangan itu. Ada Pak yang mau? Kalau saya sampaikan sesuatu, bagaimana menurut Anda? Siapa yang mau ingin menyampaikan? Oke, siapa? Amin. Silakan, coba. Baik, yang biasa Pak Safarudin lakukan di kelas yaitu yang pertama itu yaitu yang kedua melakukan membuat rasa bersalah. Oke. Ada lagi? Yang kedua itu teman. Oh, teman. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Alif. Terima kasih tanggapannya ya. Oke, satu orang lagi. Yang cewek. Anak-anakku sekalian, perlu untuk kalian sampaikan supaya menjadi bahan evaluasi juga untuk guru tak ya. Tidak apa-apa. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, sama seperti teman saya tadi, apa itu guru seperti yang kayak membuat rasa bersalah dan bisa juga dijadikan sebagai teman. Allah, luar biasa. Terima kasih anak atas tanggapannya. Yang ideal yang mana? Ya. Kelima. Yang idealnya Pak, tipe yang kelima. Ya, menjadi seorang manajer. Ini penting. Ya, tipe yang kelima adalah tipe manajer. Ya, jadi ini tipe kompleksnya, ini tipe yang terbaik. Kalau saya pribadi juga pernah asli. Mas sudah melakukan yang kelima, Pak? Saya selalu aja bertanya. Iya kan? Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir, juga anak-anakku sekalian yang telah berkenan dan menonton saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Bulukumba. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan memberikan dampak yang positif terutama pada diri saya pribadi sebagai seorang pendidik dan guru di SMA Negeri 4 Bulukumba dan juga bagi anak-anakku sekalian. Kalau ada hal yang baik silakan diambil, hal yang kurang silakan dimaafkan dan jangan menunggu sempurna untuk bisa berbagi, tapi sampaikanlah walau satu ayat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamri. Saya guru BK di SMA Negeri 4, rekan dari Ibu Asti Arifudin. Jadi di sini saya tadi mengikuti kegiatan yang dipresentasikan oleh Ibu Asti Arifudin. Sampai edukasi tadi, saya mendapat banyak informasi baru. Salah satunya itu perbedaan dari hukuman atau konsekuensi, dan juga di masalah kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Terus saya lihat tadi penyampaian dari Bu Asti itu sudah sangat bagus. Ibu Asti sudah sangat menguasai materinya dengan baik, tapi mungkin di kekurangannya butuh lebih banyak melibatkan stakeholder yang lain atau orang tua siswa atau wali siswa mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Naufal Rahidan, Ketua OSIS SMA Negeri 4 Bulukumba. Hari ini, saya telah mengikuti kegiatan diseminasi yang dibawakan oleh Ibu Asti Arifuddin. Dalam kegiatan tersebut, saya mendapatkan sangat banyak informasi dan ilmu seputar budaya positif. Tentunya cara membawakan materi oleh Ibu Asti Arifuddin sangat menarik, sehingga membuat saya dan teman-teman yang mengikuti kegiatan diseminasi hari ini membuat kami menjadi terinspirasi ke depannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.